Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian daripada kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin, karangan daripada Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Sa'id Al-Qasimi, di mana beliau meringkas padanya kitab Ihya Ulumiddin sampai kita di perkataan al-musannif, yaitu masarifuz zakah, tempat-tempat memalingkan zakat. Jadi orang-orang yang berhak menerima zakat. Wa asnafi qabidhiha, dan golongan-golongan dari orang yang menerima zakat. Sampai kita ke as-sinfus tsalits, golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga, al-amiluna. Al-amiluna adalah amil, orang-orang yang bekerja untuk zakat. Al-amiluna, yang punya surat mandat untuk mengurus zakat. Wahum, mereka adalah as-su'atul ladzina yajma'una az-zakawat. Mereka adalah para pekerja yang mengumpulkan zakat-zakat. Nah, jadi amil itu as-su'atul ladzina yajma'una az-zakawat. Jadi orang-orang yang memang mereka itu bertugas mengumpulkan zakat-zakat. Belum, dia agak 3 poin loh. Wa yadkhulu fihi, dan masuk, nanti dia poin kelima itu baru muncul. Dan masuk pada golongan yang ketiga, yaitu amil. Siapa? Al-katib, orang yang menulisnya, bagian administrasi penulisan, sekretaris. Wal mustawfi, dan orang yang mengurus keluar masuknya zakat sehingga sempurna pengelolaannya. Wal hafidh, dan orang yang menjaganya. Wan naqal, pengangkut-pengangkutnya. Ini termasuk amil ya. Semua yang terlibat dalam urusan zakat itu dinamakan amil. Amil beda dengan panitia zakat ya. Amil itu dia resmi, memang ada mandat dari negara. Kalau kita mungkin cabang-cabang dari Basnas atau Lasnas gitu kan, di setiap masjid itu ada UPZ, nah gitu. As-sinfur rabi', golongan yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum al-Islam, orang yang dijinakan hati mereka, dilembutkan hati mereka atas Islam, dan diberi zakat. Namun nanti ada ketentuannya, siapa yang bagus diberi zakat dari mu'allaf tersebut. Jadi di sini pandangan Imam Al-Ghazali ya, dalam mazhab Syafi'i, mu'allaf itu adalah orang yang sudah masuk Islam. Nah, gitu. Bukan yang belum masuk Islam. Kenapa? Pendistribusian zakat itu hanya untuk orang Islam. Jadi ada orang yang diistilahkan mu'allafatu qulubuhum, yang dilembutkan, dijinakkan hati mereka, adalah Islam. Wa huwa asy-syariful ladzi aslam, itu orang yang terhormat dari satu kaum
yang masuk Islam. Jadi orang yang berpengaruh dia masuk Islam, diberi zakat karena ada satu kepentingan. Wa huwa muta'un fi qaumih, dia tuh orang yang dituruti di tengah-tengah kaumnya. Jadi kalau dia mengatakan kepada kaumnya masuk Islam, maka semuanya masuk Islam. Jadi ini kenapa diberikan? Wa fi i'ta'ihi taqriruhu 'alal Islam. Jadi dan pada memberikan orang yang mulia terhormat tadi zakat, itu di situ ada memantapkannya kepada Islam. Jadi dia semakin kuat keislamannya. Semakin kuat, semakin bersemangat mengajak orang masuk Islam. Gitu. Wa targhibun nadhairihi, dan memotivasi teman-temannya. Oh, ternyata kalau masuk Islam kita diperhatikan, gitu kan. Wa atba'ihi, dan pengikut-pengikutnya. Jadi dikasih untuk motivasi tadi, tapi yang dikasih yang sudah masuk Islam, yang bukan yang belum masuk Islam. Adapun yang bukan dari kalangan terhormat, kita memberinya itu untuk tetap kepedulian kita kepada mereka, gitu. Karena biasanya orang kalau baru masuk Islam itu terkucilkan di tengah keluarga mereka. Maka pada masa-masa tertentu kita membantu mereka, tapi tidak selamanya, gitu kan. Jadi nggak selamanya kita membantu itu. Kalau kita pun mau membantu, nanti bukan dari sisi mu'allaf lagi, gitu. Udah 10 tahun masih juga mu'allaf, ya kan. Kalau kita bantu nanti mungkin dia fakir, kan, mungkin dia miskin dari sisi itunya, gitu. As-sinful khamis, golongan yang kelima, al-ariqa, para budak. Jadi yudfa'u ila as-sayyid ma yufakku bihi raqabatul abdi. Jadi caranya tuh kalau budak bagaimana pembebasannya? Diserahkan kepada tuannya si budak itu akan sesuatu yang yufakku bihi raqabatul abdi, sesuatu yang terbebas dengannya sifat budaknya seorang hamba. Jadi kita bayarkan dari harta zakat itu tebusan kepada tuannya sehingga dia bebas. Atau mungkin ada hamba itu sudah menyicil, istilahnya mukatab, ya kan. Budak mukatab, budak yang punya perjanjian dengan tuannya menyicil supaya bisa jadi bebas. Jadi dia bekerja, dapat uang di kreditnya, gitu kan. Kebebasannya. Wa yudfa'u lil 'abdi aidan, dan diserahkan juga kepada hamba diserahkan ma yufakku bihi raqabatuhu, sesuatu yang akan terbebaslah sifat kebudakan hamba tersebut dengannya. Ini golongan kelima, ya, al-ariqa, dalam hal membebaskan hamba sahaya. As-sinfus sadis, golongan yang keenam, al-gharimun, orang-orang yang berhutang. Itu al-gharimun, bukan penunggu masjid, gharim, kan. Al-gharim itu orang-orang yang berhutang, gitu. Beda lagi. Wal gharim, dan gharim itu dianya adalah alladzi istaqrada fi ta'atin aw mubahin, orang yang meminta pinjaman dalam ketaatan atau pada perkara yang dibolehkan. Dalam ketaatan atau perkara yang dibolehkan. Jadi ada orang misalnya berutang, dia beli kopi, ya kan, di kedai, atau ada orang tidak punya uang, dia berutang di kedai sehingga utangnya menumpuk-numpuk, boleh kita berikan zakat dia sebagai orang berutang. Kenapa? Mubah. Bahkan kadang-kadang menafkahi itu kan bisa wajib, gitu kan. Berutang itu mubah, gitu.
dalam hal yang mubah. Tapi kalau berutang karena main judi, nah itu tak diberi zakat. Nah, gitu. Jadi pokoknya zakat itu kalau dia terorganisir dengan bagus, tidak akan lagi ada orang yang susah. Nah, gitu. Semuanya terbantu. Bahkan orang mau nikah pun kalau nggak ada biaya bisa dana zakat. Nah, gitu. Ya kan fakir kan gitu kan. Nah, proposal fakir gitu kan. Nah, gitu. Nah, itu dia. Itu. Ya, Wahwa fakir, ini dia sedang dia orang fakir. Jadi ada orang fakir dia berutang. Jadi yang badan zakat ini membayarkan utangnya, gitu. Nah, dibayar ini hak mereka, gitu. Memang hak mereka. Tapi fa'in istaqrada fi ma'siyatin, kalau dia itu meminta pinjaman dalam hal kemaksiatan. Nah, dalam hal maksiatan. Jadi termasuk orang yang nggak bisa bekerja karena belajar, itu fakir, juga diberikan zakat tuh. Fala yu'ta, maka kalau karena kemaksiatan tak diberikan zakat, illa idza taba, kecuali kalau dia bertobat. Nah, ya yo sobana-bana bertobat lah gitu kan. Nah, gitu. Membana kata orang itu kan, betul-betul bertobat dia. Kalau kaya bagaimana? Kaya berutang. Wa in kana ghaniyan lam yuqda dainuh. Kalau dia tuh kaya, tidak dilunasi hutangnya. Ini orang fakir khusus, fakir yang berutang. Kita sudah bahas kemarin apa itu fakir, ya termasuk miskin lah kan. Apa itu fakir? Huwallazi laisa lahu malun. Orang yang tak punya harta, wala qudratun 'alal kasbi, tak mampu berusaha. Nah, itu dia. Itu fakir. Atau juga fakir itu orang yang tak bisa berusaha karena belajar, sebab belajar untuk ilmu. Nah, itu fakir juga. Tapi kalau karena beribadah, tidak. Nah, nggak jadi alasan dia. Gara-gara beribadah dia tak bisa bekerja, lalu dia minta zakat, tak bisa. Kenapa? Ibadah itu hukumnya, kalau belajar tuh hukumnya fardu, bisa jadi fardu kan, itu wajib. Tapi kalau ibadah yang wajib hanya yang wajib saja, terbatas. Yang sunat berusaha lebih baik daripada beribadah sunat. Kalau gara-gara ibadah sunat orang tak berusaha, kata Imam Ghazali, fal yaktasib li'anal kasba aula min dzalik. Berusahalah, karena berusaha itu lebih utama dari ibadah sunat. Nah, gitu. Kemudian kalau dia orang kaya tadi tak dilunasi utangannya, illa idza kana qad istaqrada li maslahatin wa idfa'i fitnatin. Kecuali kalau dia itu meminta pinjam karena kemaslahatan. Apa contohnya? Misalnya dia berhutang kepada orang untuk membelikan rumah. Anak terlantar misalnya kan, ada anak terlantar dibelikannya rumah berutang dia. Nah, bisa dia dibayarkan dari itu karena maslahat, kemaslahatan. Tapi bukan kemaslahatan dia kan, itu kan kemaslahatan orang. Nah, gitu. Au idfa'i fitnah, memadamkan fitnah. Nah, karena ada perang antara dua suku gitu kan. Untuk mendamaikan tuh perlu dana, kan, perlu waktu ya kan. Lobby ke sana kemari, akhirnya dia berutang. Maka ini boleh dibayarkan dari harta zakat. As-sinfus sabi', golongan yang ketujuh, al-ghuzatu alladzina laisa lahum marsumun fi diwanil murtaziqah. Al-ghuzatu, pejuang. Maksudnya pejuang sukarela. Pejuang yang laisa lahum, ada laisa kan? Ada tambahnya. Yang tidak ada bagi mereka marsumun, apa? Terdaftar. Jadi memang pejuang sukarela. Jadi pejuang, kalau pejuang itu digaji negara tak dapat zakat. Nah, gitu. Pejuang itu dapat jatah negara tidak. Ini pejuangnya sukarela gitu.
Tidak terdaftar di mana? Fi diwanil murtaziqah, pada buku catatan murtaziqah, orang yang menerima pemberian dari negara. Fayusrafu ilaihim sahmun, maka dipalingkan, diberikan kepada mereka bahagian. Wa in kanu aghnia, walaupun mereka itu orang kaya. Walaupun orang kaya diberikan. I'anatan lahum 'alal ghazwi, karena bantuan mereka atas peperangan tersebut. Diberi. Jadi kalau sekarang ini ada yang bilang fisabilillah itu untuk para ustadz yang berdakwah. Sementara ustadz tuh kalau berdakwah dapat amplop dia kan gitu kan. Nah, itu dia lagi salahnya. Nah, itu dia. Makanya dalam mazhab Syafi'i fisabilillah itu dikhususkan kepada sukarelawan yang berperang di jalan Allah. Nah, dikhususkan. As-sinfu tsamin, kelompok yang ke-8 siapa? Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil ini siapa? Ibnu Sabil anak jalan tadi. Ibnu Sabil kan anak jalan kan? Wa huwa alladzi syakhasa min baladihi, orang yang keluar dari negerinya. Liusafir, untuk musafir, ya musafir lah. Pengembara kan itu kan. Fi ghairi ma'siyatin, pada selain perjalanan maksiat. Jadi perjalanan mubah. Apa perjalanan mubah itu? Misalnya jalan-jalan untuk liburan, kan mubah tuh kan. Melakukan hal-hal yang mubah. Ada kalau silaturahim tuh ibadah kan itu kan. Liburan bulan madu ya kan. Au ijtaza fihi, atau dia tuh lewat di negeri zakat. Lagi lewat di negeri zakat. Fayu'ta in kana faqiran, diberi dia kalau orang fakir. Walaupun dia tinggal di situ, diberi. Misalnya ada orang dari Medan mau ke Pekanbaru, dari Medan mau ke Jambi, agak jauh sedikit kan. Rupanya habis dia ongkosnya. Berhenti dia di Masjid Muawanah, kan itu kan. Boleh beri zakat. Nih untuk ongkos sampai ke sana. Nah, itu dia dari uang zakat. Apalagi orang yang belajar di sebuah wilayah, misalnya ada orang Riau belajar di mana gitu kan, di Kuala Lumpur, di luar negeri, luar daerah kan. Dia habis bekal atau kehilangan bekal, bisa diberikan harta zakat. Ibnu Sabil namanya. Wa in kana lahu mal, walaupun dia itu punya harta bi baladin akhar, di negeri yang lain. Tapi kan di situ tak ada dia. U'tiya, diberikan ia biqadri bulghatihi, dengan seukuran bulghah itu ma yakfi li saddil hajah, sekedar kecukupannya untuk menutup hajatnya. Nah, itu dia. Itu orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Ada 6. Ada berapa? 8. Nah, itu dia. Anak yatim tak masuk, kecuali anak yatim itu termasuk yang 8 tadi. Janda kalau termasuk yang 8 masuk. Nah, gitu.